Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus hablul bait keluarga yang kita muliakan. Alhamdulillah syukurillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan kita sudah membacakan doa, bacakan salawat, bahkan kita sudah melaksanakan salat zuhur asar bersamaan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah doa, pada pertemuan bulan lalu di sini sudah saya sampaikan beberapa riwayat mengenai pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang dalil atau hujjah atau argumen mengapa kita berdoa. Apa dalilnya, apa alasannya kita ini berdoa. Biasanya hujjah atau dalil yang disampaikan kita berdoa yaitu kita memohon kepada Allah karena kita butuh kepada Allah, karena kita perlu kepada Allah, karena kita nggak punya apa-apa, kita minta supaya kita punya apa-apa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya yang sering disampaikan mengapa kita berdoa. Karena kita ini butuh, kita nggak punya apa-apa. Karena lazimnya orang yang nggak punya apa-apa dia meminta. Dan orang yang memiliki apa-apa dia memberi. Di dalam masyarakat, dalam dunia sosial seperti itu. Biasanya orang yang tidak punya sesuatu, dia pasti meminta sesuatu. Orang yang punya sesuatu dan punya kelebihan dia akan memberikan. Nah, jadi kenapa kita berdoa? Karena kita selalu membutuhkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa materi maupun non materi. Bahkan kita pun perlu untuk melangsungkan nafas kita yang senantiasa berdetak di jantung kita. Itu pun kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya alasan atau dalil dan argumen yang disampaikan. Tapi ada dalil yang lain, baik itu secara akli maupun nakli, yang disampaikan dalam kitab ini, kitab Iddatud Da'i oleh Al-Alama Al-Hilli. Dia mengatakan bahwa singkatnya bahwa dunia ini adalah darul hawadis wa darul bala wadarul imtihan. Dunia ini adalah tempat terjadinya berbagai macam peristiwa. Dunia ini tempat terjadinya berbagai macam ujian. Dan dunia ini adalah tempat saling berdesakan satu sama lain. Singkatnya bahwa di alam dunia ini kita hidup dan manusia hidup karena dunia adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa, maka kita selalu tidak aman dari berbagai macam bahaya. Ya, kita makan kita khawatir cocok nggak dengan perut kita. Kita punya penyakit khawatir. Di situ ada bahaya. Makan kebanyakan sekalipun kita sehat, minum kebanyakan juga ada bahaya. Kita keluar rumah, kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kapal, terancam bahaya, sangat mudah terkena bahaya. Kita tinggal di kota juga ada bahaya polusi, bahaya yang lain.
Tinggal di dekat gunung, takut gunungnya meletus, takut longsor. Tinggal dekat laut, takut terkena tsunami. Ya. Artinya kita di mana saja kita berada, di mana saja kita hidup, bahaya-bahaya itu senantiasa mengintai kita. Ad-dunya darul bala, dunia tempat bencana, dunia tempat ujian, dunia tempat berbagai macam peristiwa. Nah, seorang yang berakal ketika senantiasa terancam dengan berbagai macam bahaya dan betaka, maka secara akal dia pasti mencari perlindungan, memohon agar selamat tentunya. Mencari perlindungan, memohon agar selamat, ini kepada siapa mintanya? Pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pada Allah namanya berdoa. Jadi mengapa kita berdoa? Karena kita senantiasa terancam dari berbagai macam bahaya dan petaka, begitu. Bahkan kita juga ingin selalu sukses dalam berbagai macam usaha kita. Yang sekolah, yang kuliah ingin sukses dalam ujiannya. Yang bekerja ingin berhasil dan mencapai uang yang banyak. Yang berniaga, berdagang, berbisnis ingin mencapai keuntungan yang banyak sehingga pula membawa uang untuk kehidupan. Ini pun memerlukan doa karena khawatir tidak berhasil. Betapa banyaknya orang berusaha, berniaga, berdagang, bekerja tapi tidak berhasil. Ujian bisa gagal, sekolah, kuliah bisa gagal. Ada yang mogok di tengah jalan, ada yang karena sakit, ada yang karena tidak mampu. Macam-macam kegagalan mengancam kita, mengancam manusia. Di sini manusia perlu berdoa. Ketika senantiasa kita perlu kepada kesuksesan, perlu keselamatan, maka doa itu harus senantiasa kita kumandangkan. Karena itu, dalam masalah doa ini, kita membedakan antara membaca doa dengan berdoa. Kalau membaca doa, ada yang dibaca, ada yang dipegang, ada tempatnya, ada waktunya. Seperti kita membaca doa, ada doa yang kita pegang Josan Kabir, ya kita baca bersama-sama di tempat ini, ada waktunya, waktu tertentu. Itu namanya membaca doa. Ada istilah berdoa. Berdoa itu lepas dan tidak terbatas pada waktu, tempat, dan juga tidak tergantung kepada apa yang dibaca. Namanya berdoa. Apa maksudnya? Artinya selama seseorang dia merasa fakir yang murni, merasa miskin, gak punya apa-apa, dan Allah itu maha kaya, Allah maha segala-galanya, maha kuasa, maha kuat, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon rahmatnya, mohon kekuatan darinya, mohon kekayaan dari Allah. Kalau kita senantiasa bermohon kepada Allah, maka kita berdoa tidak dibatasi dengan tempat dan waktu, yaitu berdoa. Al-mu'minu da'aun, orang mukmin senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya tanpa diucapkan. Itu yang bagus. Ya, seorang mukmin senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus, tapi di dalam hati. Melihat suatu peristiwa yang menakutkan, di hatinya berdoa, ya Allah, lindungi saya. Ya. Melihat misalnya ada sesuatu yang menyenangkan atau yang menggembirakan, mohon kepada Allah. Ya, senantiasa berdoa. Melihat ada orang miskin di jalanan, mendoakan, ya Allah berikan dia harta, berikan dia usaha, berikan dia rezeki. Ya, kita melihat orang yang sakit, teman kita, saudara kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Senantiasa berdoa orang beriman itu, di mana saja dan kapan saja selalu berdoa untuk dirinya, untuk anaknya, ya, untuk keluarganya, untuk orang lain berdoa. Bahkan doa itu salah satu metode dan cara yang cukup ampuh dan mujarab untuk mengikis penyakit hasud di dalam diri kita. Penyakit iri hati, ini penyakit yang paling berbahaya dan selalu ada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ya, kita pulang dari sini, kita melihat tetangga kita punya mobil baru, punya sesuatu yang baru. Tadinya nggak punya apa-apa, kita kaget. Dari mana uangnya? Timbul tanda tanya, timbul kita iri hati. Gimana caranya supaya nggak ada iri hati? Kita doakan, ya Allah berikan
keberkahan pada rezekinya, berikan tambahan, berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Begitu caranya. Ya, setiap orang yang mendapat nikmat, baik teman kita, saudara kita, kita ada hasud di hati kita doakan dengan keberkahan, keselamatan, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk mengikis hasud di dalam hati dan diri kita. Ya. Jadi kita berdoa karena kita pertama kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena kita senantiasa terancam dari bahaya, agar kita terhindar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya, daripada bencana, daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata dalam salah satu makna riwayatnya, "Ma min ahadin ubtuliya wa in 'azumat balwahu bihaqqa bid-du'a minal mu'afi alladzi la ya'manul bala." Seseorang yang tertimpa bencana itu, sekalipun berat dan besar bencananya, itu tidak lebih berhak berdoa daripada orang yang sehat walafiat dan tidak terkena bencana. Di sini dijelaskan bahwa hadis ini ingin menjelaskan bahwa berdoa itu bukan saja pada saat kita sulit, pada saat kesulitan kita, pada saat kesusahan, pada saat tidak punya dan kefakiran, pada saat sakit, tapi berdoa juga pada sehat, ketika kita mampu, ketika kita kuat, terus berdoa. Itu tidak lepas hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa salah satu sarana dan media yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada doa, maka kita terputus, hubungan kita putus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ingat bahwa doa salah satu media dan jembatan agar kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada doa, kita lupa pada Allah. Coba ketika kita sedang rekreasi, kita sedang senang, kita lupa pada Allah, kita berdoa enggak? Biasanya kita enggak berdoa, kita lupa. Ya. Saat kita butuh, kita sakit, kita susah, kita berdoa, baru terhubung. Yang benar adalah di saat dan pada kondisi apapun, senantiasa kita menjalin hubungan pada Allah lewat berdoa. Sebagai pelengkap saya sampaikan bahwa dalil dan argumen serta alasan mengapa kita berdoa diantaranya adalah karena kita merasa butuh, kemudian kita ingin mengangkat bencana dan bala kita atau petaka dari diri kita. Yang ketiga, kita ingin selamat dari bencana petaka yang akan datang, yang akan turun. Juga doa kita karena kita ingin mengambil manfaat, kita ingin sukses, ya, kita ingin memperoleh berbagai macam kebaikan, dan kita berdoa karena kita ingin selalu kebaikan yang ada pada kita terus berlangsung, terus bahkan bertambah sampai akhir hayat kita, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena para ma'asum mengatakan bahwa doa sebagai perisai, ya, doa sebagai senjata untuk mengambil manfaat, juga senjata untuk menolak berbagai macam bencana. Itu adalah doa, bahkan sebagai benteng. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala silahin yunjikum min a'daikum wa yadurru arzaqakum?" Qalu bala. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan sebuah senjata atau perisai di mana senjata ini akan menyelamatkan kalian dari musuh-musuh kalian dan akan mengalirkan rizki-rizki kepada kalian?" Kata mereka, qalu bala, ya ingin ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Tad'una rabbakum bil-laili wan-nahar fa inna silahal mu'min ad-du'a." Kalau ingin selamat dari musuh-musuh, juga ingin rezekinya mengalir terus, maka hendaklah kalian berdoa kepada Tuhan kalian bil-laili wan-nahar, siang malam, tidak putus, ya, senantiasa berdoa. Tidak membaca doa, ya berdoa dalam hati, terus berdoa di mana saja, mau di rumah, mau di dapur, mau di jalanan, mau di pasar, di tempat kerja, di majlis, terus berdoa dalam hatinya, sehingga nanti lisannya tidak kemana-mana, pikirannya tidak kemana-mana, tapi selalu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna silahal mu'min ad-du'a, karena senjata dan perisai orang mukmin adalah berdoa.
Imam Ja'far Shadiq bersabda, ad-du'a'u anfadhu minas sinanil hadid. Doa itu lebih menembus, ya, lebih tajam, lebih mengena daripada gigi-gigi besi atau gergaji besi. Kalau kita motong kayu, bahkan kita motong besi pakai gergaji yang tajam, sehingga besi bisa putus, kayu bisa putus ketika gergajinya sangat tajam. Nah, doa lebih tajam daripada itu, ya, lebih kuat. Itu kekuatan doa. Imam Kadzim menyampaikan sebuah riwayat, inna du'a yaruddu ma qaddara wa ma lam yuqaddar. Doa itu dapat menolak segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan segala yang belum ditakdirkan. Ini kekuatan doa yang luar biasa. Jadi sudah ditakdirkan ketika orang sedang sakit, takdirnya sudah sakit, tentu dengan hukum kausalitas, dengan sebab tertentu dia terkena sakit, sudah mendapat takdir dia sakit, dengan doa bisa sembuh. Itu kekuatan doa. Bahkan seringkali doa kita lihat lebih dominan sebagai sebab, lebih dominan daripada sebab-sebab yang lain. Sebab itu ada sebab lahiriah, ada sebab ma'nawiyah. Ketika seorang sakit misalnya, maka dia harus mencari obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga obat menjadi penyebab atau menjadi sebab atas kesembuhan dari penyakitnya. Ini sebab material namanya, sebab lahiriah. Tapi dia pun tidak lepas daripada berdoa kepada Allah agar disembuhkan oleh Allah. Jadi ada ikhtiar dua arah atau dua macam. Ikhtiar lahiriah, ikhtiar berupa materi, yaitu berobat, minum obat atau ke dokter, dan dengan cara ma'nawiyah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa satu saja, ya. Dengan sebab lahiriah saja tidak bisa. Betapa banyaknya orang yang sakit berobat ke dokter, ya. Dokter bisa menyembuhkan. Ketika sakitnya sama, obatnya sama, banyak sembuh. Tapi tidak sedikit orang yang sakitnya sama, obatnya sama, kok enggak sembuh? Karena sebabnya berbeda. Walaupun sakitnya sama, kelihatannya sama. Sama-sama sakit perut misalnya, atau sama-sama sakit kepala. Tapi yang satu sakit kepala karena dia masuk angin, keluar, misalnya kedinginan, kehujanan. Yang satu sakit kepala kenapa? Ya karena mikirin hutang. Kan beda sebabnya. Itu. Sehingga kesembuhannya berbeda. Yang masuk angin keluar, dia bisa sembuh dengan minum obat, berobat, disuntik, istirahat, makanya teratur bisa sembuh ringan. Tapi yang sakit kepala kena hutang bagaimana? Selama hutangnya nggak dibayar, sembuh nggak? Nggak sembuh. Usaha, kerja, ya, atau minjem, sehingga utang terbayar, dia aman. Sebagaimana kalau orang yang terkena rentenir, ya, nggak sedikit orang yang kena rentenir dikejar-kejar, ya. Apalagi yang penagihnya adalah orang-orang yang kasar, orang-orang Batak. Betapa menakutkan. Dia pusing tujuh keliling. Ini nggak bisa sembuh dengan minum obat, nggak bisa ke dokter. Ya kasih pinjaman, cari uang, baru sembuh. Ya. Jadi beda-beda. Orang sakit kepala meriang misalnya, kena sakit gigi, beda dengan orang yang karena masuk angin. Jadi berbeda-beda. Karena itu secara lahiriah kelihatannya sakitnya sama, tapi sebabnya berbeda. Maka cara dan jalan untuk mencari sebab untuk kesembuhan pun berbeda-beda. Ya, itu sudah ditakdirkan. Wa ma lam yuqaddar, juga doa dapat menolak sesuatu yang belum ditakdirkan, yang belum terjadi. Ini perlu bahasan ini karena agak dalam ini. Singkatnya begini, bahwa alam semesta ini itu berjalan sesuai dengan hukum kausalitas, sesuai dengan hukum sebab akibat, sehingga apapun yang terjadi pasti ada sebabnya, dan setiap akibat pasti ada sebabnya, dan setiap sebab sempurna pasti akan melahirkan akibat, begitu. Nah, terkadang sebab-sebab itu mengakibatkan segala sesuatu, akibat itu pun menjadi sebab bencana buat kita. Contohnya begini, katakanlah dengan sebab-sebab tertentu, katakanlah angin sudah bertiup, kemudian matahari sudah menyedot uap dari laut, ya, sehingga di atas awan sudah terkumpul, ya, beratnya awan yang akan menurunkan hujan. Angin siap bertiup, dikatakan hujan, ya.
Sehingga nanti ketika angin bertiup, beban sudah berat, maka akan turun hujan. Jadi sebabnya uap naik, sebabnya adanya angin, dengan izin Allah, kemudian awan berjalan, maka turun hujan. Gitu. Itu akibat ya berupa turun hujan. Sebabnya adanya angin, adanya awan, adanya uap yang diangkat. Tapi akibat turun hujan pun bisa menjadi sebab kita basah atau kita terkena banjir atau yang lainnya. Ketika ini akibat turun hujan, ketika dia mengalir ke sungai sangat banyak, lewat sungai Ciliwung misalnya, rumah kita dekat dengan sungai, kita terkena akibat apa? Banjir. Nah, jadi tadi akibat itu adalah banjir menjadi sebab kita terkena bencana. Nah, ketika akan terjadi, kita sudah melihat nih sudah gelap, ya akan turun hujan, kelihatan agak banjir. Nah, kita berdoa, dengan berdoa nanti bala yang akan terjadi akan tertolak. Itu makna wa ma lam yuqaddar. Dan juga yang lainnya tentang masalah penyakit, masalah kematian, masalah rezeki, apa saja yang belum ditakdirkan dengan kausalitas hukum sebab akibat atau sunnatullah bisa akan tertolak, bisa kita terhindar. Karena masalah takdir masalah yang sangat dalam, kita tidak bahas di sini. Ini sangat pelik ya. Itu tentang peranan doa ketika dapat menolak sesuatu yang telah terjadi, bisa menyembuhkan, bisa terhindar, dan bisa menolak yang belum ditakdirkan. Kemudian di sini ada pertanyaan dari sahabat Imam Kazim. Ketika beliau mengatakan bahwa doa itu dapat menolak sesuatu yang telah ditakdirkan dan yang belum ditakdirkan. Kata sahabat, ma qaddara faqad arabtuhu, yang sudah ditakdirkan aku paham wahai Imam. Fama lam yuqaddar, adapun yang ditakdir bagaimana? Qala hatta la yakun. Doa dapat menolak yang belum ditakdirkan, artinya sehingga dia tidak terjadi, ya. Dengan izin Allah, kita berdoa kepada Allah, kita terhindar dari berbagai takdir yang belum terjadi. Itu namanya malam yuqaddar. Rasulullah juga Imam Ma'sum bersabda, alaikum bid-du'a, hendaklah kalian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-du'a wa talaba ila Allah taala yaruddul bala. Karena doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yaruddul bala, dapat menolak berbagai macam bencana, petaka, mara bahaya, baik dari diri kita, baik dari luar maupun dari cara-cara yang lain. Wa qad qaddara wa qudiya falam yabqa illa imdhahu, dan terkadang sesuatu itu telah ditakdirkan, telah ditetapkan, tapi dia belum diimdha, tinggal sedikit saja, maka bisa tertolak. Ya, karena betapa banyak orang yang ketika di kendaraan misalnya hampir terjadi tabrakan atau hampir ditabrak atau hampir celaka, hampir mati, ya. Tapi bisa terhindar dengan doa. Karena itu ketika kita di jalan, kita di mobil, kita naik motor, jangan lepas doa, jangan lepas zikir. Karena zikir dapat menyelamatkan kita, ya. Terkadang kita naik motor sambil agak jengkel, agak kesel karena lambat, ingin buru-buru, karena kecewa, ya. Doanya bentuk lain nggak apa-apa, ya. Doanya bentuk lanat nggak apa-apa. Sambil naik motor, sambil ngebut, baca doa, Allahumma la'an awal zalimin zalam haqqa Muhammadin ali Muhammad. Jadi doa nggak mesti mohon pada Allah berupa permintaan, tapi berupa la'anat pun doa. Namanya ada atawali, atabari, ya. Fa'idha du'iyallah wa su'ila, jika dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dihilangkan atau disingkirkan bencana itu, maka Allah akan menyingkirkannya. Ini peranan doa. Apalagi doa orang tua kepada anaknya sangat luar biasa, sangat mujarab. Sehingga terkadang setelah dia orang tua sudah putus asa melihat anaknya udah nggak karuan, ya nakalnya, kemudian nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dibimbing begitu, bakal melawan. Doa, jangan putus pada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Mohon lewat imam zaman, lewat tawasul, dengan penuh keyakinan, serah kepada Allah, karena kita nggak punya apa-apa, ya, kita nggak bisa apa-apa. Yang kita miliki, yang kita mampu pun belum tentu bisa menanggulangi atau mengatasi problema kita, ya dengan doa. Betapa banyaknya orang yang mampu, dia punya kekayaan, punya uang, punya ilmu, tapi tetap nggak bisa mengatasi apa yang dia inginkan. Bisa terjadi. Bahkan bukan saja orang biasa kayak kita, bahkan bukan ulama,
Bahkan seorang nabi pun bisa jadi tidak mampu memberikan hidayah, memberikan bimbingan, memberikan nasihat pada orang yang dicintainya. Ya. Sampai Nabi Muhammad sendiri ya tidak mampu kalau bukan dengan izin Allah. Karena ada sifat fa'il, ada qabil. Ya, kalau yang didoakan gak punya potensi ya tidak akan terjadi. Sedangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha berikhtiar semampu mungkin sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah, bimbingan ma'sumin. Selebihnya kita berdoa dan banyak berdoa. Kita serahkan kepada Allah. Ya. Terakhir satu lagi saya sampaikan hadis ini. Imam Zainul Abidin berkata, "Inna du'a wal bala'a la yatawafaqani ila yaumil qiyamah." Doa dan bala itu senantiasa ada ya dalam kehidupan kita kedua-duanya sampai hari kiamat. Karena bala selalu ada di mana-mana, selalu mengintai, dan doa selalu ada, maka kita jangan lepas daripada berdoa. Wa inna du'a la yuruddul bala. Karena doa dapat menolak bala bencana. Wa qad ubrima ibraman, pas sudah ditetapkan, tapi bisa terhindar dari bala tersebut dengan sebab berdoa. Kata beliau, ad-du'a'u yadfa'ul bala an-nazil wa ma lam yunzal. Doa dapat menolak sesuatu yang telah diturunkan dan yang belum diturunkan. Ini kan luar biasa, ya. Ketika kita berdoa, kita jangan lalai, ya, jangan ngantuk, jangan kemana pikiran, kita konsentrasi mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memahami apa yang kita minta. Jangan sampai kita berdoa, isi doanya kita nggak paham karena bahasa Arab, ini salah. Jadi nggak apa-apa, misalnya pemimpin membaca doa, kita baca artinya supaya kita ini paham. Karena sangat tidak baik dan tidak beradab, tidak berakhlak, kita mohon pada Allah dengan doa, tapi kita nggak tahu apa yang kita minta. Ini kan aneh. Lazim orang meminta ya paham, tahu apa yang diminta. Ini kita nggak paham, ini salah. Berdoa kita pahami dulu, atau kita baca artinya, kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dari saya. Sudah setengah jam, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, dapat meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa lebih semangat lagi dalam berdoa, tambah ilmu kita dalam berdoa sehingga doa kita tambah berbobot, tambah bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajal farajam. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Satu dua pertanyaan. Bagi yang kurang jelas ingin bertanya dipersilakan. Punya hajat nih, berdoa tapi belum kabul, itu tipsnya apa Ustaz? Iya. Tips. Biar segera kabul. Iya. Di antara akhlak berdoa agar mudah terkabul, di antaranya sebelum berdoa sedekah dulu. Walaupun nggak dikasih langsung. Ini pada yatim piatu kita sisipin aja dulu. Kita sisihkan gitu. Kita niatin sedekah dulu. Nggak mesti 1 juta sedekahnya. Ya kalau nggak punya ya nggak 1 juta. 1.000 boleh, 5.000 boleh. Ya kalau banyak 1 juta lebih bagus, nggak apa-apa. Iya, itu diantara ada berdoa agar mudah terkabul. Yang kedua, kalau hajatnya besar, misalnya penting, anak ingin beli mobil baru, misalnya, ingin bangun gedung begitu, ya, ingin bikin pesantren, masya Allah, besar hajatnya, berdoa, maka dengan nazar, dan nazar itu harus diucapkan, sekalipun sendirian, tapi diucapkan. Nazar di hati nggak sah, nggak terkabul, diucapkan pakai lisan, sekalipun nggak ada yang dengar, kita sendirian, malaikat dengar, itu di fikih begitu. Bilang aja, ya Allah, saya bernazar kalau hajat ini terkabul, saya akan apa, sedekah atau puasa atau apalah, berbuat baik, apa saja bisa. Itu nazar, ya. Yang kedua bernazar ya, di samping tadi sedekah. Yang ketiga, kalau kita punya hajat yang besar juga, doanya di tempat-tempat yang mustajab, usahakan. Tempat mustajab itu kalau di luar ya kayak di misalnya tempat-tempat yang mulia, di Masjidil Haram, di makam Rasulullah, di makam para imam ma'sum, itu mustajab, atau di dalam masjid. Kalau enggak juga kita enggak bisa ke sana,
Kita dalam rumah cari tempat yang paling baik, di kamar yang bersih. Atau kalau kita punya toilet yang terbuka itu, tempat yang terbuka atapnya. Kalau bisa, ya. Terbuka langsung ke langit itu. Doanya menembus insya Allah. Itu dianjurkan, itu adabnya begitu, ya. Kalau nggak punya juga ya di kamar, tapi usahakan kamarnya bersih, jangan ada gambar-gambar, yang bersih begitu. Nah, kemudian kasih wewangian, karena wewangian itu mengundang kedatangan malaikat, wewangian. Tapi kalau kotor, baunya nggak enak, mengundang kedatangan jin, setan, ya. Jadi diantara caranya adalah dengan membakar dupa misalnya wangian, itu mengundang malaikat. Itu juga memudahkan terkabulnya doa. Di tempat sangat menentukan. Kemudian pakaian kita juga, ya, jangan lagi dekil, lagi sumpah begitu, nggak punya wudhu berdoa. Ya, kalau hajatnya besar, mandi dulu, bahkan sholat taubat dulu, pakaian bersih, pakai wangian, siap, baru berdoa. Itu diantara adab-adabnya untuk memudahkan terkabulnya doa insya Allah. Ketika tidak ada penghalang, maka akan terkabul. Apa penghalangnya? Penghalang doa itu berdoa jalan terus, ya, ibadah jalan terus, tapi makanannya dari barang yang haram, dari uang yang haram. Pakaian dari uang yang haram, itu doanya ada hijabnya, tidak terkabul. Dengan sebab makanan yang haram, rezeki yang haram, uang yang haram. Itu diantara penghalang atau menjadi tabir doa tidak terkabul. Itu diantaranya. Jelas Bu ya? Ya, soalnya kita minta doa kepada Bu Ana juga yang punya hajat besar, doakan kita juga. Nah, kita semua punya hajat, insya Allah agar terkabul haji kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada lagi? Kita berdoa siang, malam, pagi, sore, dan pada waktu gitu kan. Tapi ternyata doa kita juga terkabul. Akhirnya iman kita melemah ya. Gimana tuh caranya? Iya, itu tandanya Allah suka untuk senantiasa dipanggil. Ya. Dan nanti hajatnya itu bisa setelah meninggal dunia, bisa di akhirat, bisa jatuh kepada anak cucu kita nggak tahu. Pasti akan terkabul. Karena bisa jadi kita ini bisa kumpul di sini, usia kita panjang, bisa ikut ahlul bait berkat doa orang tua kita atau berkat doa ulama, kita nggak tahu. Terkabulnya doa, terpenuhi hajat kita nggak tahu kapan, bagaimana, di mana, untuk siapa kita nggak tahu. Kita berdoa saja. Nanti berdoa jangan sampai kita tinggalkan, dan berdoa tidak hanya dengan membaca, doa di hati, gerakan hati, ya. Bisa dihafal, kita gerakan hari kita, mau di dapur, mau di dalam WC pun kita berdoa nggak apa-apa, di dalam hati terus berdoa. Sehingga orang yang banyak berdoa itu dia banyak diam, ya. Nanti ketika banyak doa, karena banyak hajatnya, banyak butuhannya, lisannya terjaga dari menggibah. Kalau nggak berdoa, gibah terus, ngomong terang terus, iri hati terus, ya doanya bahkan tertolak. Karena banyak gibah, banyak iri hati, doanya tertolak. Nah, ketika terkabul akan membahayakan dirinya. Jadi itu diantar bersihkan hati, jangan sampai kita banyak berbuat dosa sehingga menjadi penghalangnya terkabulnya doa kita. Ya. Sudah cukup atau ada lagi? Iya, silakan. Karena Ustaz tadi ngomong masalah gibah, jadi gini, misalkan kita diajak ngobrol nih, ke teman, ke saudara, ke rekan, kan kita udah tahu Ustaz udah ajarin apa hukumnya gibah. Kita mau mau menghindari gibah itu misalkan melalui telepon gitu ya. Oh iya, misalkan gitu, iya sih ini menghindarinya itu, tapi dengan cara halus, baik-baik, tetap menjaga hubungan baik, tapi nggak nyakitin perasaan. Soalnya kalau saya bilang enggak, tadi habis ngaji kata Ustaz begini-begini, oh lu gaya, lu belagu gitu, padahal yang diajak ngomong tuh orangnya, mohon maaf, misalkan sudah tingkat keimanan atau tingkat keibadahan itu lebih tinggi lah, misalkan sudah haji, sudah umroh atau apapun, tapi cara hindarinya itu gimana ya, bahasanya yang enak. Soalnya kalau ngomong enggak, tadi kan kata Ustaz maaf ya, aku nggak mau nih, alah belagu lo ini gitu, itu gimana ya Ustaz? Itu sulit, tapi caranya gimana belum nemu. Jadi sekarang kalau diajak ngomong, oh iya, oh gitu ya. Iya. Kalau di kitab Arba'un Hadis juga tempat yang lain, itu diantara cara untuk menghindari ghibah. Misalnya si A menggibah si B begitu. Kita sebagai pendengar, maka kita berusaha mencarikan kebaikan si B yang digibah itu. Di kita begitu bimbingannya. Kita bilang, setahu saya enggak kok, dia baik orangnya, dia begini begitu. Jadi kita puji si B itu ketika ada kebaikan yang kita kenal.
begitu. Atau kalau misalnya nggak tahu, saya nggak tahu masalah itu, begitu. Sebaiknya dihindari saja. Cari dengan bahasa yang ya, lembut tentunya, sesuai dengan bimbingan kitab itu, sehingga dia tidak tersinggung. Nah, kalau sudah keterlaluan, dia memang orangnya biasa menggibah, terkenal ahli gibah, ya terus terang, ya minta maaf, ini dosa besar menurut semua ulama Sunni Syiah. Nah, saya nggak mau ikut-ikutan, terus terang begitu. Ya, kalau dia marah berarti dia marah kepada Allah, dia marah kepada Rasulullah, pada para masumin. Nah, kita akan dipuji oleh masumin dengan sikap seperti itu. Itu kalau orang yang biasa ahli gibah, dalam dan menggibah, ya kita terus terang supaya dia pun nanti berpikir gitu. Itu yang pernah saya baca, pernah saya tahu seperti itu. Ya, karena gibah sangat merusak hubungan sosial dan gibah itu akan merusak amal ibadah semuanya. Walaupun dia sudah pergi haji, ya setiap tahun sudah umroh, sudah Karbala, kalau banyak gibah bisa terhapus amal ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kait nanti di akhirat baru kelihatan. Nanti di akhirat ada orang yang nggak pernah ziarah ke Karbala, nggak pernah haji, dia heran. Ya Allah, kok di pahala haji buat saya banyak sekali. Saya nggak pernah Karbala, ada pahala ziarah Karbala. Ya karena kamu hati kamu bersih, mudahkan orang lain ke Karbala. Mudahkan yang haji, kamu dapat bagian pahala haji, gitu. Ya, karena kamu bisa membantu orang yang haji, ngasih sumbangan atau ngasih apa gitu. Kamu dapat pahala haji. Dia nggak pernah pergi haji, tapi dapat pahala haji. Nggak pernah pergi umroh atau ke Karbala ziarah, dapat pahala umroh, pahala Karbala. Tapi sebenarnya banyak orang yang pergi umroh, pergi haji, ziarah tiap tahun, di akhirat nggak ada pahalanya. Ya Allah, saya akan pergi haji tiap tahun, pergi ke Karbala ziarah, pergi umroh, mana pahala saya? Ya karena kamu sering menggibah, kamu ada hasud, terbakar semuanya, nggak ada, kosong. Bisa begitu. Jadi pentingnya pengetahuan dan kebersihan hati agar ibadah kita tetap ada pahalanya, insya Allah. Ya. Jadi jangan gitu aja pergi haji tiap tahun atau ziarah tiap tahun. Berarti hati kita perbaiki dan kita doakan kita dapat pahala haji, dapat pahala umroh dan ke Karbala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada soal lagi? Ustaz, Ya. kalau kan suka ada yang misalnya dari sebelah itu ada yang bilang langsung, bisa langsung ya tanpa tawasul, itu gimana? Berdoa maksudnya? Berdoa. Ya. Doa ada dua macam. Ada doa yang langsung, ada yang pakai tawasul. Misalnya langsung kita dalam Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini langsung pada Allah kita minta. Atau kita minta Allahumma ini as'aluka, misalnya al-jannah. Kita minta dijauhkan dari neraka, minta surga, minta kebaikan, langsung pada Allah. Ini doa langsung, dibolehkan. Ada tempatnya, ada juga bimbingan Imam Ma'sum doa-doa yang langsung. Ya, di doa kumel ada, doa yang ada doa langsung. Ada doa yang pakai perantara, doa tawasul itu pakai perantara. Atau pakai ungkapan bihaqqi, pakai perantara. Misalnya Allahumma bihaqqi, misalnya Imam Husain, bihaqqi Sayyidatina Bazarah. Ya, kabulkanlah doa saya. Bihaqqi siapa gitu? Nah, saya mohon ini, itu pakai perantara namanya. Dibolehkan. Jadi doa ada dua macam, ada yang langsung dibolehkan, juga ada yang pakai tawasul. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang beriman bertakwalah dan mintalah kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara. Dengan perantara orang-orang yang mulia, Rasulullah, para ma'sumin, Azhar alaihissalam dan yang lainnya. Itu dibolehkan. Tapi caranya harus sesuai dengan yang diberikan oleh para imam ma'sum, jangan buat sendiri. Jangan sampai malah salah. Walaupun kalau salah bisa jadi musyrik. Nah, itu berbahaya. Perlu adanya ilmu pengetahuan. Yang dibaca doa tawasul pada Imam Ma'sum, pada Jarrah, Rasulullah, baca doa tawasul. Karena nggak ada ilmu bisa musyrik. Itu bisa terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada kelompok orang-orang Syiah di Jakarta itu, mereka baca doa tawasul. Tapi mereka juga punya kegiatan ya, meningkatkan kekuatan mereka dengan minta bantuan jin. Ada di Jakarta itu ada. Tapi saya mau ke sana masih belum boleh karena menghindari bentrokan nantinya. Saya ingin ngasih informasi ya. Memang lebih hebat mana Imam Zaman dengan jin? Hebat mana? Ya nggak ada apa-apanya. Kenapa minta pada jin? Doa tawasul di mana? Nah, ketika minta kepada jin nanti menafikan tawasul, menafikan Allah, bagian dari musyrik. Ya. Musyrik bertingkat-tingkat, ada musyrik akidah, ada musyrik akhlak,
ada musyrik irfan. Kalau musyrik akidah kita insya Allah terhindar. Tapi musyrik akhlak yaitu riya kita sulit terhindar. Kalau musyrik irfan kita masih musyrik, yakin kita masih musyrik. Ya. Itu perlu pembahasan. Apa itu musyrik irfan? Ada perlu pembahasan. Di lain kesempatan insyaallah. Ya. Jadi berat, perlu ilmu pengetahuan agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nggak ada ya sudah lapar kita tutup dengan doa ya. Ya, terakhir insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita laksanakan dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim wa'afan ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والصدقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة يا ربنا وعفوا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.